Pernahkah kalian mengalami mimpi pada saat tidur? Bermimpi kadang menyenangkan, kadang pula menyedihkan. Otak yang bermimpi memutar kembali dengan cepat kejadian-kejadian yang belum lama terjadi. Mimpi merupakan kegiatan mental yang secara alamiah terjadi karena pada saat tidur otak masih aktif bekerja. Jadi, bagaimana ya cara kerja otak pada sistem saraf? Kita akan membahas materi tentang sistem saraf dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Sistem saraf mengatur seluruh aktivitas tubuh dengan mengambil informasi melalui reseptor, memproses informasi tersebut, serta memicu reaksi. Seperti membuat otot bergerak, merasakan sakit, atau bernafas. Sistem ini memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai kegiatan seperti berlari, belajar, dan mencerna makanan. Sistem saraf juga mengontrol bagaimana tubuh bereaksi dalam keadaan darurat. Secara garis besar, terdapat 3 bagian sistem saraf pada manusia, yaitu neuron, otak, dan sumsum tulang belakang. Neuron atau sel saraf adalah satuan kerja utama sistem saraf yang berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh melalui rangsangan listrik. Struktur dasar neuron terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah dendrit, kemudian ada badan sel, dan yang terakhir akson. Dendrit berfungsi untuk menerima rangsangan dan meneruskannya ke badan sel. Badan sel atau perikarion berfungsi untuk meneruskan impuls dari dendrit menuju ke akson. Akson berfungsi untuk menghantarkan rangsangan menuju sinapsis. Pada akson terdapat nodus operandi atau celah yang berfungsi untuk mempercepat penghantaran impuls. Kemudian ada sel Schwann yang merupakan sel penunjang saraf berupa lemak yang berfungsi menghasilkan selubung mielin. Lalu ada selubung mielin yang berfungsi untuk melindungi akson dan memberi nutrisi. Terakhir ada sinapsis yang berfungsi untuk meneruskan suatu rangsangan dari satu sel ke sel selanjutnya. Berdasarkan fungsinya, neuron dibagi atas 3, yaitu saraf sensorik, saraf interneuron, dan saraf motorik. Saraf sensori berfungsi untuk mengirimkan rangsangan dari daerah reseptor menuju saraf pusat. Interneuron yaitu saraf penghubung yang banyak ditemukan di otak dan sumsum tulang belakang. Saraf motorik yaitu saraf yang mengirimkan rangsangan dari sistem saraf pusat menuju efektor. Berdasarkan strukturnya, neuron dibedakan menjadi 3 macam, yaitu neuron multipolar, neuron bipolar, dan neuron unipolar. Impuls adalah pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron atau serangkaian pulsa elektrik yang menjalari serabut saraf. Impuls dapat berupa suhu, suara, rasa, bau, dan cahaya. Pada saat tidak ada rangsangan, sel saraf berada dalam keadaan istirahat yang disebut polarisasi. Pada keadaan polarisasi, membran luar neuron bermuatan positif dan membran dalam neuron bermuatan negatif. Ketika ada rangsangan, sel saraf melakukan depolarisasi, yaitu pembalikan muatan sel dengan meningkatkan permeabilitas membran sehingga dapat memasukkan ion natrium. Depolarisasi menimbulkan potensial aksi, dan daerah itu berpindah secara menjulur sepanjang perjalanan impuls dari akson hingga ke sinapsis. Sel saraf yang telah dilewati impuls mengalami masa refraktor, yaitu tidak peka terhadap rangsangan karena melewati masa pemulihan. Neurotransmitter dihasilkan sel saraf prasinapsis dan disimpan dalam vesikel sinapsis. Ketika impuls tiba di tombol sinapsis, membran prasinapsis meningkatkan permeabilitas membran sehingga ion kalsium dapat masuk. Ion kalsium menyebabkan vesikel sinapsis keluar dari membran prasinapsis dan melepaskan neurotransmitter menuju celah sinapsis. Lalu, neurotransmitter diterima oleh reseptor protein pada membran postsinapsis dan impuls dilanjutkan ke sel saraf berikutnya. Gerakan dibedakan menjadi 2, yaitu gerak sadar dan gerak refleks. Keduanya dapat dibandingkan dan dibedakan berdasarkan skema berikut ini. Contoh gerak biasa.
Cahaya yang ditangkap oleh mata akan dianggap sebagai impuls dan dikirimkan melalui saraf sensori menuju ke otak. Di dalam otak, impuls ini akan diolah kembali, kemudian dikirimkan melalui motorik, sehingga dapat menghasilkan efek berupa bayangan yang dapat kita lihat pada kehidupan sehari-hari. Contoh gerak refleks. Ketika tangan tidak sengaja terkena panas, impuls panas tersebut akan diterima oleh reseptor kulit, kemudian dikirimkan oleh saraf sensori menuju ke sumsum tulang belakang, kemudian diproses, dikembalikan lagi ke sel saraf motorik, kemudian dihasilkanlah efek seperti tangan menjauh dari sumber panas tersebut secara tiba-tiba. Sekian pembahasan kita pada video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.